Ali, harus berapa kali kukatakan, tempat itu berbahaya. Ili, benda terbang yang sedang kami naiki kembali protes. Dasar cerewet, terbang saja ke sana. Jangan banyak tanya. Ali balas berseru. Ili terbang melesat melintasi gunung-gunung tinggi dengan mode menghilangnya. Dan kenapa kamu membawa orang berwajah menyeramkan ini, Ali? Berapa kali juga harus kukatakan kalian harus berhati-hati dengan orang asing. Dia Master B, Ili. Sally yang menjawab, dia teman baik. Jangan mudah percaya, petak. Batozar memukul pelan dinding Ili. Aku tidak suka benda terbang ini. Batozar menggeram, dia cerewet sekali. Aku tertawa. Soal itu aku bisa sepakat dengan Batozar. Dan kenapa pula kamu membawa tubuh tak bergerak itu di kabin belakang, Ali? Apakah dia masih hidup? Kalian tidak boleh mengikat orang lain semaunya. Namanya si tanpa mahkota, Ili. Sally kembali menjelaskan, dia masih hidup, hanya pingsan. Dan dia harus diikat. Berbahaya sekali jika dibiarkan bergerak bebas. Apa katamu, Sally? Dia berbahaya sekali. Aduh, kenapa kalian malah membawanya? Ali menekan panel kapsul terbang yang kami naiki. Mematikan mode suara Ili. Aku sepertinya harus memperbaikinya, agar kapsul terbang ini tidak terlalu mencemaskan banyak hal. Ali nyengir. Aku dan Sally mengangguk setuju. Beberapa detik lalu, setiba di basemen rumah Ali, kami segera menaiki Ili, kapsul terbang buatan Ali. Kami bergegas menuju Borobudur. Tubuh terikat si tanpa mahkota dinaikkan. Batozar ikut serta. Perjalanan itu berjalan lancar. Ili dalam hitungan menit sudah menyelam di dasar lautan, masuk ke lorong tersembunyi menuju Borobudur. Setelah melintasi lorong-lorong kuno, kami akhirnya tiba di mulut ruangan Borobudur, persis saat matahari pagi muncul di ruangan itu. Saat Ceros berubah menjadi manusia, Ili terbang menuruni ruangan. Indah sekali. Batozar berkata serak. Tentu saja. Kapsul perak kami persis keluar dari atap sebuah ruangan raksasa berbentuk kubus dengan sisi tak kurang dari 20 km. Separuh dasar ruangan itu adalah danau. Dengan tepi-tepi hutan lebat berbentuk gunung-gunung berselimutkan salju di sisinya. Simetris 4 sisi. Awan putih yang laksana kapas juga terlihat memerah, terkena cahaya matahari pagi. Di bawah sana, di tengah danau, candi besar itu menyambut anggun. Seperti bunga yang sepertinya terbuat dari kayu menuju candi itu dari sisi hutan. Pepohonan di hutan sedang berbunga warna-warni, terlihat menawan. Hei, hei, hei. Galanggeran berseru riang saat kami mendarat di pelataran candi. Ini kejutan yang menyenangkan. Galanggeram balas berseru. Kalian tiba persis saat sarapan. Kalian mau makan apa, Sally, Right, Ali? Sebutkan. Ali melangkah maju, dia tidak perlu ditawari 2 kali, menyebutkan 10 jenis makanan yang hendak dia habiskan. Aku menyikutnya, dasar tidak sopan. Sally juga melotot ke Ali. Apa salahnya? Kan kita disuruh menyebutkan makanan dengan bebas, mumpung lagi di sini, bertemu dengan koki terhebat di dunia paralel. Si kembar tertawa, Ali benar. Dia bebas menyebutkan apapun. Berapapun. Nah, duduklah. Right, Sally, Ali, dan juga tamu baru kami, Batozar sang pengintai. Kalian bisa letakkan petualang yang terikat itu di sana. Dia akan punya waktu ribuan tahun di sini, jadi tidak perlu terburu-buru dibangunkan. Saatnya aku menyiapkan sarapan buat kalian. Galanggeran mengangkat tangannya, dan pertunjukan hebat itu dimulai. Dia bisa memasak apapun, dialah yang ribuan tahun lalu mengajari penduduk klan bumi belajar memasak. Kami tidak lama di Borobudur, karena 1 jam kemudian, matahari bersiap tenggelam. Setelah menghabiskan sarapan, setelah bercakap-cakap, kami pamit pergi sebelum sunset tiba. Saat Galanggeran dan Galanggeram berubah jadi monster badak bercula 4. Ikatan benang emas di tubuh si tanpa mahkota sudah dilepaskan, Galanggeran yang memotongnya dengan mudah, sekaligus membawa si tanpa mahkota ke dalam salah satu stupa agar dia selamat dari amukan Ceros malam ini. Kami berlompatan naik ke atas Ili. Galanggeran dan Galanggeram membawa kami terbang melintasi gel transparan yang tidak bisa ditembus apapun selain si kembar itu mengenakan sarung tangan bumi yang mereka pinjam sebentar. Tiba di mulut ruangan yang ada di atap Borobudur, si kembar mengembalikan sarung tangan kepada Ali, lantas menjatuhkan diri ke bawah. Aku melambaikan tangan kepada mereka. Sebagai balasan, Ceros meraung kencang dalam bentuk monsternya, buas hendak menyerang kami. Tapi gel tak terlihat di bagian atas ruangan menahannya, Ceros terus terseret ke bawah.
Juga dinding-dinding Borobudur, tidak iri dengannya. Ali, Sally melotot. Itu tidak lucu. Ali nyengir, segera menarik tuas kemudi, Ili segera melesat memasuki lorong-lorong kuno. Masih ada banyak yang harus kami kerjakan. Kami harus segera memberitahu Ave, Miss Selena, Faar dan Ketua Konsil Klan Matahari jika masalah yang disebabkan oleh si tanpa mahkota telah berakhir. Untuk sementara waktu, kedamaian klan bumi, bulan, matahari dan bintang telah kembali. Kami juga harus kembali ke sekolah, kami sudah 2 minggu izin tidak masuk. Ada banyak tugas yang belum kami kerjakan. Aku dan Sally harus segera mengejar ketinggalan, atau kami tidak naik kelas. Hanya si jenius Ali yang tidak peduli apakah dia naik kelas atau tidak. Petualangan ini masih dari jauh selesai. Karena tidak lama lagi, tanpa kami ketahui, tanpa aku sadari, justeru datang seseorang yang membuka rahasia tentang ayah dan ibu kandungku. Bertahun-tahun aku mencoba memecahkan misteri itu, seseorang dari masa lalu itu kembali. Sekaligus bersamaan dengan datangnya musuh yang lebih mengerikan. Tamat buku berikutnya, Nebula kisah tentang orang tua Raib. Kisah tentang Ratu Kalista, akan diceritakan dalam spin-off terpisah petualangan dunia paralel, dalam buku-buku dengan tajuk Proxima Centauri. Set 4R dan Ki-1 Nanogram akan menjadi tokoh utama dalam kisah ini. Dan jangan lupakan, si putih, kucing itu akan memiliki kisah tersendiri. Untuk back cover, pertarungan melawan si tanpa mahkota akan berakhir di sini. Siapapun yang menang, semua berakhir di sini, di klan Komet Minor, tempat aliansi para pemburu pernah dibentuk dan pusaka hebat pernah diciptakan. Dalam saga terakhir melawan si tanpa mahkota, aku, Sally dan Ali menemukan teman seperjalanan yang hebat, yang bersama-sama melewati berbagai rintangan. Memahami banyak hal, berlatih teknik baru, dan bertarung bersama-sama. Inilah kisah kami, tentang persahabatan sejati, tentang pengorbanan, tentang ambisi, tentang memaafkan. Namaku Raib, dan aku bisa menghilang.